Perbatasan Thailand-Kamboja yang biasanya cuma ramai sama tukang jualan dan ayam kampung, kini berubah jadi zona perang beneran. Dentuman artileri, raungan jet tempur, dan seruan evakuasi bikin suasana kayak adegan film perang. Sayangnya, ini bukan film, ini nyata, bro. Sampai tulisan ini dibuat, 14 orang dilaporkan tewas, termasuk bocah 8 tahun yang lagi asik main gundu. Roket, bom, dan peluru beterbangan kayak lagi ada kembang api, tapi versi sadis. Kedua negara saling tuding, saling ngotot, dan yang jadi korban warga sipil dan tentara biasa. Bentrok panas ini meletus di dekat kuil Hindu Khmer Tam Wen Tom, yang lokasinya ribet, di wilayah sengketa dan 360 km dari Bangkok. Lokasi yang pas buat perang kalau kata tentara, tapi enggak pas buat yang pengen hidup damai. Militer Thailand bilang pasukan Kamboja duluan yang nembak. Katanya Kamboja pakai drone intai, lalu ngeluarin peluncur roket, kayak cosplay Call of Duty tapi versi nyata. Wakil juru bicara militer Thailand, Rika Suksuwanon, langsung tampil dengan gaya sok tenang tapi nada tinggi. Kami balas dengan serangan udara, katanya, sambil ngumumin bahwa F-16 udah siap tempur. Jet F-16 Thailand gak mau cuma terbang doang, satu di antaranya udah ngedrop bom ke wilayah Kamboja dan katanya menghancurkan target militer. Sayangnya, targetnya gak dijelaskan, entah markas atau cuma pos ronda. Kamboja, gak tinggal diam dong, mereka langsung balas dengan pernyataan, bukan kami yang mulai, itu Thailand. Versi mereka bilang pasukan Thailand nekat masuk wilayah mereka, makanya dibalas. Kementerian Pertahanan Kamboja nambahin, kami cuma bela diri. Lagian mereka yang nyelonong masuk kayak orang nyasar. Waduh, makin panas. Hun Sen, mantan PM Kamboja yang suaranya masih berat di sana, juga ikut nimbrung. Dua provinsi kita ditembakin artileri Thailand. Gak bisa diem aja dong, katanya dengan nada keki. PM Kamboja yang sekarang, Hun Manet, bilang pihaknya sebenarnya cinta damai. Tapi kali ini, gak punya pilihan selain balas dengan kekuatan. Ya, cinta damai tapi tangan ngepal. Kamboja juga nyinyir soal F-16 yang terbang rendah dan nyebar bom. Mereka bilang itu bentuk agresi brutal terhadap kedaulatan kami. Istilahnya, jet tempur itu dianggap kayak tamu gak diundang tapi bawa granat. Di pihak Thailand, Menteri Kesehatan Somsak Tepsutin malah lempar tuduhan yang lebih berat, Kamboja lakukan kejahatan perang. Katanya, gara-garanya, peluru artileri nembus rumah sakit di Provinsi Surin. CCTV rumah warga sempat nangkep momen dramatis, warga sipil sembunyi di bawah beton. Anak-anak ketakutan, suara dentuman terus berdentum kayak lagu EDM tapi versi mematikan. Sampai sekarang, 40.000 lebih warga dari 86 desa di perbatasan udah dievakuasi. Bayangin, satu kampung pindahan massal, tapi bukan karena mau piknik. Bentrokan ini disebut-sebut sebagai yang terparah sejak konflik tahun 2008 sampai tahun 2011. Waktu itu, setidaknya 34 orang tewas dan ribuan mengungsi. Sekarang, sejarah kelam itu kayak diputar ulang tapi versi 4K. Masalah utamanya, peta kolonial zaman dulu yang beda versi. Garis perbatasan sepanjang 817 km ini kayak jodoh yang gak jodoh, selalu berantem tiap ketemu. Ketegangan naik daun sejak Mei kemarin. Seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak singkat, kayak duel koboi. Lalu, 5 tentara Thailand kena ranjau minggu lalu. Ngeri, Thailand nuduh Kamboja baru aja nanam ranjau. Tapi Phnom Penh bilang, itu ranjau lama, bukan kami yang pasang. Tentara Thailand aja yang nyasar ke jalur salah. Karena udah panas banget, Thailand akhirnya cabut duta besar mereka dari Phnom Penh. Balas dendam, Kamboja juga siap-siap diusir dari Bangkok. Saling ngusir kayak anak kos ribut sama ibu kos. Pemerintah Thailand juga nyuruh tutup semua pos perbatasan di bawah pengawasan Angkatan Darat Kedua. Pokoknya, wisata ke sana dilarang total, gak ada lagi selfie di dekat pos jaga. Partai PLT ngasih pengumuman keras, para wisatawan dilarang keras mendekat. Bukan cuma serem, sekarang juga ilegal. Jadi jangan nekat demi konten TikTok, bro. Pejabat Thailand, Umtam Wehayahai, bilang situasi sangat genting. Tapi dia juga janji tetap ikuti hukum internasional. Artinya, kalau perang, ya perang yang sesuai aturan, walau tetap perang. Di luar negeri, negara lain mulai angkat alis. China, misalnya, bilang prihatin. Kami akan bantu semampu kami demi perdamaian, kata Goh Jiakun dari Kementerian Luar Negeri mereka. Malaysia juga turun tangan. PM Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN mendesak kedua negara supaya jangan tambah rusuh. Istilah diplomatiknya, jangan bikin malu ASEAN, ya. Sementara itu, politik dalam negeri Thailand juga keaduk-aduk. PM Paetongtarn Shinawatra lagi diskors karena rekaman obrolannya sama Hun Sen bocor ke publik. Dalam rekaman itu, Paetongtarn dianggap terlalu kalem ke Kamboja.
Netizen Thailand langsung ngamuk. Ini bukan cinta damai, ini cinta buta. Gitu kira-kira komentar netizen plus 66. Paetontaran bela diri, saya cuma pengen jaga damai. Tapi kayaknya argumen itu gak cukup buat nolak badai kritik. Sekarang dia nongkrong di bangku cadangan politik, nunggu nasib. Situasi perbatasan masih jauh dari aman. Suara tembakan masih terdengar, tentara masih berjaga, warga sipil masih takut, dan dunia masih nunggu siapa yang bakal angkat tangan duluan. Entah siapa yang benar dan siapa yang salah, satu hal pasti, perang ini bukan sinetron. Korbannya nyata, dampaknya besar. Semoga akal sehat dua negara tetangga ini segera balik dari liburan panjangnya.